Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAUUSD. Selain daripada itu, saya juga akan mengulas kembali ya untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini. Dan tentunya ini saya hanya mempersingkat aja untuk mengingatkan nantinya dan data aktualnya seperti apa, dan kemudian kita akan menghubungkan dengan indeks dolar ya, dampaknya dan posisi sore hari ini indeks dolar kondisinya seperti apa, dan nanti kita akan lihat dampak terhadap XAUUSD. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat, dan saya menggunakan website daripada forexfactory.com untuk jadwal kalender ekonomi malam ini. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini tanggal 31 Oktober. Yang pertama pukul 19.30 ya, di mana ada high impact, ada employment cost index per kuartal. Di sini angkanya sama sebesar 1% dan forecastnya juga 1%, artinya tidak ada perubahan. Tapi ketika aktualnya nanti menunjukkan angka di atas forecast, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar karena dianggap ekonomi Amerika membaik. Tapi kalau angkanya di bawah forecast menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya sesuai dengan forecast tidak ada perubahan sebesar 1%, maka di sini diprediksikan akan terjadi pergerakan yang tidak volatile ya, artinya pergerakan untuk indeks dolar akan stabil. Itu yang pertama. Kemudian disusul pukul 20.00 di sini ada S&P ya, CS Composite, di mana angkanya ada peningkatan sebesar 1,8%, tapi ini middle impact. Dari angka sebelumnya ada 0,1%, jadi kemungkinan besar kalau angkanya sesuai dengan forecast untuk aktualnya, maka berdampak terhadap indeks dolar akan bergerak positif atau indeks dolar akan bergerak naik. Tapi kalau angkanya di bawah 1,8%, meskipun masih di atas daripada previousnya, di sini menunjukkan negatif, tapi pergerakannya tidak akan bergerak cukup lama dan akan kembali lagi bergerak positif karena angkanya masih di atas daripada previous. Kecuali kalau posisinya aktualnya menghasilkan angka di bawah 0,1%, maka di situ menurut saya indeks dolar akan terjadi pelemahan. Dan itu akan rilis pukul 20.00. Selanjutnya ada Chicago PMI, ini middle impact juga pukul 20:45 ya, mendekati pukul 21.00. Ada rilis datanya previousnya 44,1%, ada kenaikan sebesar 45,4%. Itu adalah forecastnya ya. Jadi kalau aktualnya sesuai dengan forecast, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar karena ekonomi di Chicago PMI menunjukkan angka yang lebih baik. Tapi kalau angkanya turun di bawah forecast bahkan di bawah previous, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Kalau saya perhatikan dari pukul 19.30 ya sampai 20.45 ini menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Itu ekspektasinya ya. Jadi nanti kita akan lihat hasil aktualnya. Selanjutnya pukul 21.00 ada CB Consumer Confidence ya, ada CB Consumer Confidence, di mana ini high impact news terakhir pukul 21.00. Kalau kita lihat datanya previousnya adalah 103 dan forecastnya 100,5. Maka ketika angka tersebut menunjukkan aktualnya sesuai dengan forecast, berarti ada penurunan ya, maka diprediksikan indeks dolar akan terjadi penurunan kalau angkanya aktualnya sesuai dengan forecast atau di bawahnya. Tapi kalau menunjukkan angka di atas daripada forecast dan di bawah previous, maka menunjukkan positif tapi tidak bertahan lama dan kemungkinan akan bergerak negatif kembali karena angkanya tidak sampai dengan angka sebelumnya yaitu di 103. Tapi kalau aktualnya ya berhasil keluar di atas 103, maka di situ menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Dan tentunya kesimpulannya untuk pukul 21.00 dengan data ekspektasi sebesar 100,5 yang diharapkan, ini menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Oke. Jadi hasilnya nanti seperti apa saya akan sampaikan ya di grup ZF Brotherhood di Telegram. Silakan teman-teman yang belum mengikuti Telegram daripada Zona Forex, link ada di deskripsi. Setelah video sudah saya sampaikan, silakan diklik dan diikutin langsung boleh. Nanti insya Allah saya akan sampaikan. Dan selanjutnya dengan kondisi seperti ini, saya sih melihatnya awal-awal dari sesi Amerika ya menunjukkan positif, maka memungkinkan indeks dolar akan bergerak naik. Tapi kita akan lihat secara keseluruhan apakah sesuai atau tidak dengan kondisi pasar indeks dolar sore hari ini. Langsung aja kita lihat, check it out.
Oke, secara keseluruhan saya melihat di time frame 4 jam ini pergerakan impulsifnya masih sangat kuat ya terakhir. Jadi ditutup ketika tadi pukul 18.00, impulsif bearish terjadi dan memakan daripada candle warna hijau, bahkan sudah break di bawah 106.142. Ini merupakan penurunan yang cukup kuat selama 2 hari ya ke belakang. Jadi saya bisa gunakan Fibonacci extension seperti ini dari titik A, kemudian titik B dan titik C. Ini pas di sini ya. Nah, di sini ini membentuk swingnya. Jadi menurut saya pantau di wilayah area ini 105.81. Ketika posisi ini ada kemungkinan terjadinya lanjutan ya, kenaikan kembali atau penolakan pada buyer di level 105.812. Ini merupakan zona pantau. Jadi kalau area tersebut betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka menunjukkan potensi penguatan. Menurut saya saat ini pukul 18.21 menit memungkinkan ya, kalau nanti 19.30 sampai dengan jam 20.45 tadi kita bahas newsnya menunjukkan angka positif terhadap indeks dolar, memungkinkan indeks dolar akan bergerak naik. Tapi kalau dari data tersebut mengidentifikasi hasil aktualnya negatif, ya ini akan berlanjut ya, continuation pergerakannya. Tapi memang secara trennya bullish, tapi ini tekanan sellernya cukup signifikan sampai dengan saat ini hari Selasa ya, posisi indeks dolar masih dalam tekanan seller. Dan tentunya hal yang terakhir yang saya perhatikan di sini, ini ketahanan terakhir untuk pergerakan indeks dolar ya, karena di posisi ini ada order block ya. Menurut saya ini berpeluang besar area base di wilayah ini ya. Ini adalah area base-nya, kita akan tandain ya. Di posisi tersebut itu adalah batas area yang memungkinkan market ada penolakan ya di area tersebut. Ya tentunya tinggal dipantau aja di area ini. Tapi kalau sudah mendekati area base, saya pastikan ini dolar pasti akan melemah gitu loh. Tinggal kita lihat di area ini apakah ada penolakan. Kalau sampai terjadi penolakan nanti pukul 21.00 yang menggambarkan indeks dolar terjadi bullish kembali dari data tadi yang sudah saya sampaikan ya, maka ini akan bergerak naik kembali gitu. Nah, ini pertahanan terakhirnya di sini dan dia akan bergerak naik yang minimal 50% dari penurunan ini. Oke, itu kondisinya. Jadi secara keseluruhan saya menggambarkan indeks dolar ini dari sesi Asia sampai sesi Eropa, bahkan pembukaan sesi Amerika ini ya, kecenderungan memiliki potensi akan terjadi penurunan. Itu secara keseluruhan. Tapi posisi saat ini memang sudah mendekati trend line bawah, jadi ini tidak menutup kemungkinan juga dia akan pullback kembali menuju ke level batas breakout 106.32. Ini secara time frame 4 jam. Sekarang coba kita lihat ya di time frame 1 jamnya, apakah ada identifikasi yang bisa kita lihat. Ya, yang pertama, oke, ini ada gambaran, gampangannya seperti ini, karena saya melihat 1 jamnya ya. Ini kan masih berjalan. Nah, ini ada candle pembentukan inset bar ya, candle inset bar yang yang range-nya kisaran 105.90 sampai dengan 106.14. Pantau aja di area tersebut ya, betul-betul kalau memang posisinya dia berhasil breakout di atas inset bar high-nya 106.14, menurut saya berpotensi menuju trendline atas. Pantau aja di time frame 1 jam ya, posisinya seperti itu, menggambarkan pergerakan hanya bergerak konsolidasi. Jadi tetap peluangnya, kalau secara keseluruhan trennya masih sangat kuat, dorongan sellernya ya, masih kondisinya bearish, tapi ada pertahanan dari buyer di wilayah ini. Ada posisi rally base rally tepat di area sini ya, ini tepat berada di area ini, rally base rally, dan ini kecenderungan konsolidasi sampai nanti news akan rilis. Ketika menggambarkan indeks dolar menguat, ya dia akan keluar daripada area inset bar ini, baik impulsif bullish atau impulsif bearish. Itu gambarannya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar. Sekarang kita akan hubungkan terhadap XAU USD, apakah memang masih konsolidasi atau sudah memberikan konfirmasi yang cukup kuat. Kita lihat XAU USD review sore hari ini di time frame 4 jam. Oke, untuk XAU USD, nah saya melihatnya ini juga masih konsolidasi ya. Saya katakan masih konsolidasi. Artinya gini, memang tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Ini awalnya ya, dia masih dalam area inset bar ini cukup lama ya, karena range inset bar ini cukup besar. Candle time frame 4 jam yang ini, ya ini
Range-nya 26,42 dolar per troy ounce, sangat besar. Dan candle kecil-kecil tersebut masih di dalam area candle impulsif bullish tersebut gitu. Jadi dorongan buyers momentumnya sebenarnya masih sangat kuat, tapi harga saat ini masih dalam area konsolidasi di dalam candle inside bar ini. Arahnya masih bullish ya, karena pullback terakhir di sini ya, high-nya berhasil break dan dia bergerak naik, dan ini masih di dalam candle ini. Jadi belum ada arah pergerakan yang cukup jelas untuk XAUUSD sampai dengan hari ini. Hanya saya melihatnya adalah pertama di sini adalah area konsolidasi. Ini sempat terjadi break ya, membentuk low baru di sini ya, tapi dia tidak mampu mempertahankan penurunannya. Dia kembali lagi, memang area konsolidasi ya seperti ini. Jadi naik turunnya itu saya ulangi lagi ya. Jadi naik turunnya ini berada di dalam range ini, area ini adalah area konsolidasinya gitu. Ya, sebentar saya ini dulu. Nah, itu adalah area konsolidasi. Selama market berada di dalam area konsolidasi, kalau saya masih wait and see ya, masih menunggu. Dan coba kita akan cek range pergerakannya dulu. Kita lihat 9,54 dolar per troy ounce, artinya memasuki rata-rata ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Tinggal kita lihat mana dulu nanti yang akan di breakout. Dan ini dorongan bullishnya kuat, ada bullish engulfing, momentum kuat. Tapi ini kalau tidak kuat, dia membentuk buyers yang cukup besar, impulsif bullish, ini juga akan rawan hanya bergerak konsolidasi seperti ini. Jadi artinya saya juga masih wait and see ya, melihat posisi pergerakan yang seperti ini. Dan target atas hari ini saya tidak terlalu berharap besar. Saya hanya menguji area resisten yang terbentuk di sini ya. Jadi ini menurut saya yang make sense sih, menurut saya sampai area sini. Ini target kenaikannya, saya akan gambarkan di area tersebut. Ini target atas. Oke, target bawah coba kita cek dari high-nya saat ini ya. Ya, make sense menuju strong low, menguji ke area sini atau menguji area zona buy yang berkisaran 1983.70 sampai dengan 1979.08. Area tersebut yang akan diuji sekali lagi. Sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 jam. Kita cek dulu time frame 1 jam. Oke, time frame 1 jam terlihat jelas ini adalah area compression, rawan akan terjadinya sweep liquidity. Jadi kalau kita melihat nanti kondisinya indeks dolar menguat, besar kemungkinan XAUUSD akan terjadi penurunan. Gambarannya seperti itu ya. Jadi ini polanya. Jadi saya akan menunggu batas konsolidasinya mana dulu yang akan di breakout. Kalau dia breakout di atas 2002.45 maka dia akan menguji 2009. Tapi kalau dia breakout di bawah 1990 maka menunjukkan potensi penurunan untuk XAUUSD itu sendiri. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan untuk review sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Cocokkan videonya dan pastikan ya setiap entry, saran saya sih tetap harus menggunakan stop loss. Jangan mempertaruhkan modal Anda, itu sangat beresiko. Anda bisa terjadi MC atau margin call, harap dijaga. Sayang banget kalau sampai itu terjadi. Oke, thank you buat semuanya. Jadi ketika video ini memang bermanfaat, Anda bisa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.